Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan acak lengkap atau RAL. Namun sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rancangan penelitian secara umum. Rancangan penelitian terdiri dari dua macam, yaitu rancangan monofaktor dan rancangan multifaktor. Rancangan monofaktor itu hanya ada satu faktor yang mempengaruhi hasil atau produksi. Sedangkan rancangan multifaktor ada dua faktor atau lebih yang mempengaruhi hasil atau produksi. Syarat penelitian dua faktor atau lebih adalah ada interaksi antara faktor satu dengan faktor yang lain. Rancangan penelitian monofaktor itu meliputi rancangan acak lengkap atau RAL, rancangan acak kelompok atau RAK, rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. Kemudian rancangan acak multifaktor meliputi faktorial dan rancangan petak terbagi atau split plot. Untuk rancangan monofaktor sendiri kan ada tiga, rancangan acak lengkap atau RAL, rancangan acak kelompok atau RAK, dan rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. Nah, dari ketiga jenis rancangan tersebut memiliki perbedaan tersendiri, di mana unit percobaan dari RAL itu bersifat homogen, dari RAK heterogen salah satu faktor sebagai faktor kontrol, dan RBSL memiliki unit percobaan homogen terbatas. Untuk pengacakannya sendiri, RAL memiliki pengacakan lengkap, RAK pengacakannya kelompok, dan RBSL pengacakannya periode. Untuk rancangan multifaktor ada faktorial dan ada split plot, di mana dalam rancangan faktorial semua faktor dianggap penting, sedangkan pada split plot salah satu faktor ada yang diutamakan, di mana faktor yang diutamakan disebut petak utama dan faktor yang lain disebut anak petak. Keunggulan dari split plot itu sendiri yaitu kemudahan dalam pelaksanaan penelitian. Memasuki laboratorium 1 yaitu rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap sendiri adalah suatu metode perhitungan yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian. Ciri-ciri dari rancangan acak lengkap yaitu unit percobaan yang homogen, faktor tunggal, data homogen, parameter tunggal, serta pengacakannya lengkap bebas agar tidak ada perlakuan khusus. Keuntungan dari rancangan acak lengkap sendiri yaitu perhitungannya sangat sederhana. Rancangan acak lengkap dapat diterapkan pada percobaan dengan ulangan pengamatan sama dan tidak sama. Maksudnya tidak sama di sini adalah kemungkinan dalam penelitian ada data yang hilang. RAL juga dapat digunakan pada percobaan dengan materi yang homogen seperti percobaan laboratorium dan percobaan rumah kaca. Kita memasuki contoh perhitungan rancangan acak lengkap. Misal ada kasus penelitian ingin mengetahui pengaruh penggunaan insektisida plantover dengan 7 jenis perlakuan terhadap hasil hijauan segar rumput Setaria defoliasi pertama. Masing-masing perlakuan diulang 4 kali. Untuk perlakuannya sendiri kan ada 7. Kita bisa menuliskannya yaitu dengan simbol T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6. Total dari perlakuan ini adalah 7. Kemudian untuk ulangannya adalah U1, U2, U3, U4, di mana U1 merupakan ulangan ke-1 dan U2 merupakan ulangan ke-2 dan U4 adalah ulangan ke-4. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat denah percobaan, di mana denah percobaan itu digunakan untuk memasangkan antara perlakuan dengan ulangan. Misal di kolom pertama ini ada T0 U1 merupakan perlakuan pertama dengan ulangan pertama. Kemudian di bawahnya ada T3 U1 merupakan perlakuan ketiga dengan ulangan pertama dan seterusnya. Kemudian ada model linier
Model linear yang digunakan dalam rancangan acak lengkap yaitu menggunakan persamaan YIJ sama dengan mu plus tau I plus epsilon IJ, di mana I merupakan perlakuan atau treatment, di mana dari kasus tersebut perlakuannya ada 7, dan J merupakan ulangan atau repeat, di mana ulangan dari kasus tersebut adalah 4. YIJ merupakan produksi hijauan rumput Setaria ke J yang memperoleh perlakuan insektisida ke I. Mu adalah nilai tengah umum atau rata-rata populasi produksi hijauan dari rumput Setaria. Tau I adalah pengaruh aditif dari perlakuan insektisida ke I. Epsilon IJ merupakan perlakuan galap percobaan pada rumput Setaria ke J yang memperoleh perlakuan ke I. Selanjutnya adalah hipotesis statistik, di mana H0 sama dengan Tau 1 sama dengan Tau 2 sama dengan Tau 7 sama dengan 0, berarti tidak ada pengaruh atau efek dari perlakuan, di mana pada kasus ini yang berarti tidak ada pengaruh dari perlakuan insektisida terhadap rumput Setaria. Kemudian H1 sama dengan minimal ada 1 Tau I tidak sama dengan 0, yang berarti ada pengaruh atau efek dari perlakuan tersebut, di mana pada kasus ini berarti ada satu perlakuan insektisida yang memengaruhi hasil produksi hijauan rumput Setaria. Langkah yang selanjutnya adalah mengelompokkan data dari setiap perlakuan dan dihitung masing-masing total perlakuan dan nilai tengah atau rataan dari perlakuan. Dari masing-masing perlakuan ini di total keempat ulangannya. Begitu terusnya sampai semua perlakuan. Kemudian dari masing-masing perlakuan dicari rata-ratanya. Kemudian dari keseluruhan total perlakuan ini ditotal lagi menjadi total seluruh perlakuan dan dicari rata-rata dari seluruh perlakuan. Langkah yang selanjutnya adalah menentukan derajat bebas atau DB dan jumlah kuadrat dari masing-masing keragaman atau JK. Yang pertama yaitu DB total dapat diperoleh dari R kali T min 1 sama dengan 4 kali 7 kurangi 1 sama dengan 27, di mana R adalah repeat atau ulangan dan T adalah treatment atau perlakuan. Kemudian DB perlakuan diperoleh dari T-1 sama dengan 7-1 sama dengan 6, di mana T merupakan jumlah perlakuan yaitu 7. Kemudian ada DB galat dapat diperoleh dari T kali R-1 sama dengan 7 kali 4-1 sama dengan 7 kali 3 sama dengan 21, di mana T adalah treatment dan R adalah repeat. Kemudian kita harus menghitung FK, di mana FK diperoleh dari G kuadrat per N, di mana G merupakan jumlah dari total data dikuadratkan dibagi banyaknya data. Hasilnya adalah sekian. Selanjutnya adalah JKX atau JK total sama dengan sigma XI kuadrat dikurangi FK. Sigma XI kuadrat diperoleh dari masing-masing data dikuadratkan, kemudian baru dijumlah dan dikurang dengan faktor koreksi, dan hasilnya adalah sekian. Selanjutnya adalah JKT atau JK perlakuan sama dengan sigma TI kuadrat per R dikurangi FK, di mana sigma TI kuadrat diperoleh dari masing-masing perlakuan dijumlah, kemudian dari jumlah tersebut dikuadratkan, dan dari seluruh perlakuan dijumlah lagi, kemudian dibagi 4 yaitu jumlah ulangan dan dikurangi dengan faktor koreksi, dan hasilnya adalah sekian. Kemudian yang selanjutnya adalah JK galat atau JKG sama dengan JK total atau JKX dikurangi dengan JK perlakuan atau JKT. Dari JK total dan JK perlakuan tersebut diperoleh dari perhitungan yang sebelumnya, yaitu yang di atas ini dan ini dimasukkan ke dalam rumus tadi, dan hasilnya adalah sekian. Langkah yang selanjutnya adalah menentukan kuadrat tengah dari masing-masing sumber keragaman.
Yang pertama ada KT perlakuan atau KTT sama dengan JKT atau JK perlakuan dibagi T-1 yaitu DBT, di mana JKT ini diperoleh dari hasil perhitungan sebelumnya kemudian dimasukkan ke dalam rumus ini, dan DBT diperoleh dari perhitungan sebelumnya dan hasilnya adalah sekian. Kemudian ada KT galat atau KTG sama dengan JKG per T kali R-1, di mana JKG diperoleh dari hasil perhitungan jumlah kuadrat galat dan TR-1 adalah DB galat dan hasilnya adalah segini. Langkah yang selanjutnya adalah menghitung nilai F untuk uji signifikasi dari perlakuan dan mencari F tabel dari tabel F. F hitung dapat dicari dari kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat, di mana KT perlakuan ini diperoleh dari perhitungan sebelumnya dan KT galat juga diperoleh dari perhitungan sebelumnya dan hasilnya adalah sekian. Setelah mencari F hitung, kita harus mencari F tabel, di mana dengan menggunakan F1 yaitu DBT dan atau derajat bebas perlakuan dan F2 yang merupakan DB galat, di mana DBT ini yang akan kita gunakan untuk membaca baris dan yang DB galat untuk membaca kolom. Untuk nilai F pada tabel F dengan taraf 5% yaitu sebesar 2,57, di mana 2,57 merupakan titik temu antara DB perlakuan atau DBT dengan nilai 6 dan DB galat atau DBG dengan nilai 21. Untuk nilai F pada tabel F dengan taraf 1%, nilai F-nya adalah 3,81, di mana 3,81 merupakan titik temu antara DBT atau DB perlakuan dengan nilai 6 dengan DB galat atau DBG dengan nilai 21. Kemudian hasil yang sudah didapat tadi dimasukkan ke dalam tabel ANOVA yang meliputi sumber keragaman DB, JK, KT, F-hit, dan F-tabel. Sumber keragaman meliputi perlakuan, galat, dan total. Dari masing-masing sumber keragaman ini dimasukkan nilai yang sudah didapat dari hasil perhitungan tersebut. Kemudian kesimpulan dari tabel ANOVA ini adalah terima H1 pada taraf signifikasi 1% atau P lebih kecil 0,01, yang berarti minimal ada satu perlakuan insektisida yang memengaruhi produksi hijauan segar rumput setaria. Kenapa ini signifikan pada taraf 1%? Karena F hitung yang didapat itu berada di atas dari nilai F tabel yang diperoleh. Jika F hitung yang diperoleh berada di antara nilai F tabel yang diperoleh, maka yang kesimpulan yang dapat diambil yaitu signifikan pada taraf 5%, yang dapat disimbolkan dengan bintang 1. Untuk yang signifikan pada taraf 1% tadi dapat disimbolkan dengan bintang 2. Kemudian apabila hasil yang diperoleh F hitungnya di bawah dari nilai F tabel yang diperoleh, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah data tersebut tidak signifikan atau non signifikan yang dapat disimbolkan dengan NS. Kemudian yang terakhir adalah menghitung koefisien keragaman atau CV. Sebelum menghitung CV, kita harus mencari rataan total dari data yang kita peroleh. Rataan total dapat diperoleh dari jumlah total data dibagi dengan banyaknya data dan hasilnya adalah sekian. Kemudian untuk mencari koefisien keragaman dapat diperoleh dari akar KT galat dibagi rataan total dikali 100%. KT galat diperoleh dari perhitungan sebelumnya dan rataan total dari perhitungan di atasnya. Kemudian dikali 100% dan hasilnya adalah sekian.
Sekian penjelasan dari materi rancangan acak lengkap atau RAL kali ini, semoga bermanfaat. Oke, setelah itu kita lanjut ke materi RAK atau rancangan acak kelompok. RAK itu mengubah data heterogen menjadi homogen. Kemudian unit percobaan dan faktornya itu heterogen. Untuk unit percobaan yang dimaksud adalah ternaknya, faktornya adalah perlakuannya. Yang dimaksud unit percobaan heterogen itu, misal kelinci dengan umur yang beragam itu dikelompokkan. Jadi misal kelompok 1 itu ada kelinci umur 3 bulan, kelompok 2 ada kelinci umur 5 bulan, dan kelompok 3 ada kelinci umur 9 bulan dan sebagainya. Ini hanya contoh. Kemudian pengelompokan yang tepat akan mengurangi galat percobaan. Kemudian langkah-langkah RAK itu diawali dengan pembuatan denah percobaan, model linear aditif, kemudian membuat hipotesis statistik, melakukan perhitungan ANOVA, kemudian memasukkan hasil perhitungan tadi ke dalam tabel ANOVA, kemudian melakukan perhitungan CV atau koefisien keragaman. Peneliti ingin mengetahui pengaruh pemberian 6 macam ransum terhadap bobot akhir kelinci dengan 4 kelompok umur yang berbeda. Nah, untuk 6 macam ransum itu 6 ini adalah perlakuan atau bisa dilambangkan dengan simbol T. Nah, untuk yang angka 4 ini adalah kelompok yang bisa disimbolkan dengan huruf R kecil. Nah, untuk datanya diperoleh sebagai berikut. Ini ada perlakuannya ada 6, T0, T1, T2, T3, T4, dan T5. Kemudian tadi ada 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Semisal kelompok 1 ini bobot kelincinya adalah sekian, kelompok 2 bobot kelincinya sekian. Untuk kelompok 3 itu misal bobot kelincinya adalah sekian, kelompok 4 bobot kelincinya adalah sekian. Nah, untuk yang ini adalah kelompok, yang ini adalah perlakuan. Nah, untuk langkah pertama adalah membuat denah percobaan. Nah, untuk denah percobaan kalian membuat tabel dengan jumlah sesuai dengan jumlah data yang ada. Untuk mengetahui jumlah data yang ada, kalian bisa lihat di tabel yang sebelumnya. Kalian bisa ngitung ini ada berapa jumlahnya, atau kalian bisa menghitung dengan jumlah perlakuan dikali dengan jumlah kelompok. Jadi 6 kali 4 berarti jumlah datanya ada 24. Berarti tabel kalian membuat 24 kotak. Nah, untuk kelompoknya ini ada kelompok 1, 2, 3, 4. Cara bacanya begini, berarti kalau kelompok 1 itu harus mencakup semua perlakuan yang ada. T1, T2, T3, T4, T5, dan T6. Kelompok 2 juga begitu, dan kalian bebas boleh mengacaknya seperti apa. Yang penting dalam satu kelompok itu. Nah, jadi intinya setiap kelompok itu harus mencakup semua perlakuan yang ada. Nah, untuk mengacaknya itu terserah kalian. Kemudian untuk langkah selanjutnya ada model linear aditif. Nah, ini ada persamaannya, YIJ sama dengan mu ditambah to I ditambah beta J ditambah epsilon IJ. Dengan I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan J sama dengan 1, 2, 3, 4. Jadi I itu melambangkan perlakuan dan J itu melambangkan kelompok. Nah, untuk keterangannya ada YIJ itu bobot akhir kelinci yang memperoleh perlakuan ransum ke I pada kelompok ke J. Kemudian mu itu ada nilai tengah umum dalam kurung rata-rata populasi bobot akhir kelinci. To I itu pengaruh aditif perlakuan ransum ke I. Beta J itu pengaruh aditif pada kelompok ke J. Dan epsilon IJ adalah pengaruh galat percobaan dari perlakuan ransum ke I pada kelompok ke J. Nah, untuk nanti kalau misalkan ada soal, kan kalian juga mengerjakan model linear aditif. Nah, ini ditulis semua dari mulai persamaan, kemudian lambang-lambang ini, dan keterangannya.
Nah, untuk pola kalimatnya, untuk YIJ ini bobot akhir kelinci yang memperoleh perlakuan langsung ke I pada kelompok kecil. Jadi nanti tergantung dengan soalnya, kalian bisa masukin sendiri. Kemudian langkah selanjutnya adalah hipotesis statistik. Nah, untuk hipotesis statistik itu ada dua, H0 dan H1. H0 itu ada kalimatnya adalah to I sama dengan 0, yang berarti tidak ada pengaruh perlakuan pemberian jenis ransum terhadap bobot akhir kelinci. Untuk H1 itu adalah minimal ada to I tidak sama dengan 0, yaitu minimal ada satu perlakuan jenis ransum terhadap bobot akhir kelinci. Untuk penulisan hipotesis statistik itu ditulis semuanya. Setelah hipotesis statistik, langkah selanjutnya adalah perhitungan ANOVA. Nah, untuk perhitungannya, kalian membuat tabel seperti ini. Ini tabel ini itu berasal dari soal yang tadi, kemudian kalian tambahin dengan kolom ini dan barisan ini. Nah, untuk total R itu adalah jumlah dari kelompok-kelompok ini dijumlah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 4 tambah 5 sama dengan 29. Begitu juga dengan yang seterusnya. Kemudian ada total G. Total G itu adalah jumlah dari total perlakuan. Total perlakuan itu kalian dapat dari ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini sama dengan 19. Jadi intinya pokoknya kalau total R itu menghitungnya ke bawah begini, kalau total perlakuan itu kalian menghitungnya begini, ke kanan. Nah, untuk ini 29, 26, 24, dan 25 itu disebut dengan RJ. Ini itu disebut dengan RJ. Untuk yang di sini total perlakuan ini disebut dengan TI. Untuk yang 105 ini total G itu disebut dengan huruf G. Nah, untuk 4,38 ini rataan total. Bagaimana cara menghitung rataan total? Kalian bisa dengan cara menghitung rataan total 4,38 adalah G dibagi N. Nah, N ini kalian bisa dapat dari penjabaran R kali T. Untuk R itu adalah jumlah kelompoknya, T adalah jumlah perlakuannya. Jadi semisal dengan contoh soal yang tadi, R-nya itu adalah 4 karena kelompoknya ada 4, kemudian T-nya itu ada 6 karena perlakuannya ada 6. Nah, untuk G-nya kalian bisa dapat dari total ini 105. Jadi bisa disimpulkan 105 dibagi 24 sama dengan 4,38. Nulisnya di sini. Nah, untuk rataan ini adalah 19 dibagi jumlah kelompoknya. Jadi 19 dibagi 4 sama dengan 4,75, 18 dibagi 4 sama dengan 4,5 dan seterusnya. Kemudian untuk perhitungannya, ini adalah daftar rumusnya. Untuk perhitungannya, kalian harus menghitung secara urut, mulai dari dbx. Dbx itu adalah derajat bebas total. Rumusnya adalah RT-1 sama dengan RT, seperti yang tadi udah saya bilang, R itu adalah kelompok, T itu adalah perlakuan. Jadi 4 kali 6 dikurangin 1 sama dengan 23. Kemudian selanjutnya ada DBT atau derajat bebas perlakuan. Itu perlakuan dikurangi 1 sama dengan 6 kurangin 1 sama dengan 5. Kemudian ada DBR atau derajat bebas kelompok. Itu R-1 sama dengan 4-1 sama dengan 3. Ya. DBG itu adalah DBT dikali dengan DBR. Jadi T-1 dikali sama R-1. T-1-nya 5, R-1-nya 3. Berarti DBG 5 kali 3 sama dengan 15. Untuk FK itu adalah faktor koreksi.
Faktor koreksi itu rumusnya G kuadrat dibagi N sama dengan G tadi kan 105. 105 kuadrat dibagi N. N tadi yang udah aku bilang itu ada 4 kali 6. Berarti hasilnya segini. Nah, FK ini rumusnya hampir sama dengan rataan total. Cuma bedanya kalau FK itu adalah G kuadrat dibagi N, kalau rataan total adalah G dibagi N. Jadi bedanya adalah di FK. FK itu G-nya dikuadratkan, kalau rataan total G-nya tidak dikuadratkan. Setelah menghitung FK, kalian menghitung JKX. JKX memiliki rumus sigma XI kuadrat dikurangin FK. Nah, X itu, yang dimaksud X itu adalah data-data ini tuh namanya X. Jadi kalau misalkan sigma XI kuadrat berarti 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat, semua dikuadratkan sampai angka 3 ini. Jadi bukan semua ditambah baru dikuadratkan, tapi dikuadratkan dulu baru ditambah. Seperti ini nulisnya. Kemudian dikurangin sama FK. FK-nya tadi udah dapat. Kemudian ada JKT. JKT itu memiliki rumus sigma TI kuadrat dibagi R dikurangin FK. Untuk TI itu ada ini, berarti 19 kuadrat ditambah 18 kuadrat ditambah 19 kuadrat sampai ditambah 13 kuadrat. Baru dibagi sama R. R itu adalah kelompok. Baru dikurangin FK. Kemudian setelah menghitung JKT, kalian menghitung JKR. Untuk JKR ini rumusnya ada sigma RJ kuadrat dibagi T dikurangin FK. Sigma RJ kuadrat. Cara mencari sigma RJ kuadrat, RJ itu yang ini. Berarti sigma RJ kuadrat itu 29 kuadrat ditambah 26 kuadrat ditambah 24 kuadrat ditambah 25 kuadrat. Setelah itu dibagi T, baru dikurangin FK. T itu perlakuan. Berarti 6. Kemudian ada JKG. Itu rumusnya adalah hasil JKX dikurangin hasil JKT dikurangin sama hasil JKR. Setelah didapat, kalian bisa menghitung KTT. KTT rumusnya adalah JKT dibagi dengan DBT. Kalian tadi sudah menghitung JKT, tinggal dimasukin aja. DBT juga kalian sudah menghitung, tinggal dimasukin aja. Kemudian setelah mencari KTT, kalian menghitung KTR. KTR itu adalah JKR dibagi DBR. Tadi JKR udah ada, DBR juga udah ada. Kemudian KTG. KTG itu JKG dibagi DBG. JKG yang ini dibagi dengan DBG yang ini. Jadi untuk yang KTT, KTR, KTG itu kalian tinggal ganti ininya aja yang di belakang. TR, G. Jadi intinya untuk mencari KT itu adalah JK dibagi DB. Gitu. Setelah mencari KTG, kalian menghitung F hitung. F hitungnya adalah KTT dibagi KTG. Jadi tinggal dimasukin aja hasil dari KTT dibagi dengan hasil dari KTG. Setelah itu kalian menghitung F table. F table itu terdiri dari dua, ada F1 dan F2. F1 itu didapat dari DBT. Kalau DBT kalian 5, berarti F1-nya adalah 5. Kalau F2 itu didapat dari DBG. Kalau DBG kalian 15, berarti F2 sama dengan 15. Setelah itu kalian menentukan tabel F 5% dan tabel F 1%. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kalian bisa lihat di tabel F sama seperti materi RAL. Nah, ini ada contoh
tabel F 5% dan tabel F 1%. Nah, bagaimana caranya itu? Untuk yang sebelah sini itu adalah DB perlakuan, untuk yang sebelah sini adalah DB galat. Jadi yang data yang diperlukan untuk mencari F table adalah DB perlakuan dan DB galat aja. Nah, caranya adalah mencari titik temunya. Semisal tadi itu kan DBT-nya 5, DB galatnya 15. Berarti DB perlakuannya 5, DB galatnya 15. Di sini titik temunya ada di mana? Di sini, berarti ini ada 2,90. Sama juga dengan tabel F yang 1%. Singkat cerita, ada tabel F-nya yang 5% didapat 2,90, yang 1% didapat 4,56. Setelah itu kalian membuat kalimat dari F table dengan F1 sama dengan 5 dan F2 sama dengan 15 akan bernilai 2,90 dalam kurung 5% dan 4,56 dalam kurung 1%. Untuk setelah menghitung analisis varian, kalian bisa memasukkannya ke tabel analisis varian. Jadi tabelnya seperti ini bentuknya. Ada sumber keragaman DB, JK, KT, F hit, F table 5% 1%. Kemudian ada kelompok perlakuan galat total. Nah, kalian tinggal masukin aja hasil-hasilnya. Misal ini ada DB dan kelompok DB, kelompok itu DBT, berarti tadi hasil DBT-nya tinggal dimasukin di posisi ini. Kemudian DBR dimasukin hasilnya ke sini, DBG, dan selanjutnya seperti itu juga. Nah, untuk F hitung itu ada pangkat NS bintang 1, bintang 2. Jadi ini kalian pilih salah satu. Nah, bagaimana cara menentukan pangkat dari F hitung? Kalian bisa lihat di penjelasan di sini. Ini saya misalkan ada garis untuk posisi 5% di sini, posisi 1% di sini. Nah, tadi kan F table 5% kan udah diketahui 2,90 ya. Terus 1% juga udah diketahui 4,56. Nah, kalau ditaruh di garis ini, misal yang 5% itu kan 2,90. Ditaruh di sini. Kemudian F table 1%-nya itu 4,56 ditaruh di sini. Berarti kalau misal F hitungnya itu kurang dari 2,90, berarti ada di sini kan posisinya. Berarti dia pangkatnya NS. Kalau misalkan F hitungnya itu hasilnya adalah di antara 2,90 dan 4,56, berarti ada di sini. Berarti pangkat F hitungnya itu adalah bintang 1. Kalau F hitungnya berada di atas 4,56, berarti pangkatnya F hitung adalah bintang 2. Nah, untuk bintang 2 itu H1 sifatnya, untuk bintang 1 H1, untuk NS itu H0. NS itu singkatan dari non signifikan. Setelah kalian memasukkan data ke dalam tabel analisis varian, kalian menghitung CV. Nah, untuk CV itu ada rumus akar KTG dibagi rataan total dikali dengan 100%. Kemudian setelah menghitung CV, langkah terakhir adalah menentukan kesimpulan. Nah, di sini aku udah mencontohkan ada 3 macam kesimpulan. Yang pertama adalah terima H0. Tidak ada pengaruh perlakuan pemberian jenis ransum terhadap bobot akhir kelinci. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah terima H1 pada taraf signifikan 1%, minimal ada satu perlakuan pemberian jenis ransum yang mempengaruhi bobot akhir kelinci. Kemudian ada kesimpulan ketiga, terima H1 pada taraf signifikan 5%, minimal ada satu perlakuan pemberian jenis ransum
yang mempengaruhi bobot akhir kelinci. Oke. Nah, ini kalian pilih salah satu. Nah, untuk menentukannya kalian pakai yang kesimpulan yang mana, itu kalian dapat dari hasil yang tadi. Nah, untuk F hitungnya, kalau pangkat kalian NS, kan tadi udah saya bilang kalau pangkatnya NS berarti H0, berarti nanti kesimpulannya itu berarti yang terima H0 bla 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 bla. Kemudian kalau pangkatnya bintang 1 berarti H1 dalam taraf 5%. Kalau bintang 2 itu H1 dalam taraf 1%. Jadi bacanya tuh kalau bintang 1 tuh tarafnya 5% H1-nya, kalau bintang 2 itu H1-nya taraf 1%. Jadi kalian bisa milih kesimpulan berdasarkan dari F hitung yang tadi. Begitu. Sekian dari materi RAK. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai rancangan bujur sangkar laten atau RBSL. Jadi untuk RBSL sendiri pengertiannya adalah terdapat 4 sumber keragaman dalam RBSL, yaitu baris, kolom, perlakuan, dan galat percobaan. Nah, untuk RBSL sendiri digunakan pada materi heterogen, di mana ada 2 keragaman lain selain perlakuan dan galat, yaitu baris dan kolom. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperkecil galat atau kesalahan. RBSL ini cocok untuk penelitian dengan materi yang terbatas, sehingga perlakuan baris dan kolom jumlahnya selalu sama membentuk bujur sangkar. Setiap baris dan kolom tidak boleh ada perlakuan yang sama. Oke, sekarang kita coba melihat ilustrasinya. Ini ditampilkan data pertambahan bobot badan harian atau PBBH domba yang diberi 4 transum berbeda, dan kita beri kode ABCD dari satuan percobaan 4x4 sebagai berikut. Nah, jadi yang ke bawah ini adalah kolom, kemudian yang ke samping ini merupakan baris. Nah, dan yang ada di dalam ini merupakan perlakuannya. Oke, sekarang kita masuk pada pengacakan dan tata letaknya. Ini semisal terdapat 4 perlakuan, yaitu A, B, C, D. Dipilih rancangan 4x4. Nah, di sini merupakan barisnya, sini kolom, dan ini merupakan perlakuannya. Selanjutnya kita melakukan pengacakan pada posisi baris. Nah, urutan, jadi awal mula kita memilih angka secara acak. Nah, setelah kita memilih angka, kita urutkan angkanya dari yang kecil ke yang besar, sehingga urutan awalnya seperti ini, kemudian untuk urutan pengacakannya seperti ini. Nah, dari hasil pengacakan pada posisi baris tersebut kita mendapat urutan baru, yaitu 4, 3, 1, 2. Nah, ini rancangan dasarnya. Kemudian ini hasil dari pengacakan arah baris. Ini yang awalnya seperti ini kita ubah menjadi seperti ini. Selanjutnya pengacakan arah kolom. Nah, dengan cara yang sama dilakukan pengacakan pada atau untuk posisi kolom. Misalkan kita mendapat urutan pengacakan 4, 2, 1, 3, maka kolom 4 pindah ke kolom 1, kemudian untuk kolom 2 tetap, kemudian untuk kolom 1 pindah ke kolom ketiga, dan kolom ketiga pindah ke kolom 4, sehingga didapatkan denah percobaan RBSL seperti berikut. Oke, sekarang kita masuk kepada contoh penerapan rancangan percobaan RBSL. Jadi suatu percobaan yang menggunakan materi sapi perah PFH telah dilakukan dengan memberikan 4 macam perlakuan ransum.
sapi perah yang digunakan dari bulan laktasi yang berbeda, yaitu bulan laktasi ke-5, 6, 7, dan 8, serta bobot badan bervariasi antara 256,50 sampai 352,50 kg. Untuk T0 yaitu 45% konsentrat ditambah 55% rumput gajah dengan ukuran 220 sampai 260 cm. Kemudian T1 itu 45% konsentrat ditambah 55% rumput gajah dengan ukuran 100 cm sampai 120 cm. Kemudian untuk T2 itu dengan 45% konsentrat ditambah 55% rumput gajah dengan ukuran 40 sampai 60 cm. Kemudian untuk T3 itu 45% konsentrat ditambah 55 rumput gajah dengan ukuran 5 sampai 10 cm. Nah, ini adalah denah percobaan dari percobaan tadi. Jadi ini untuk bobot badannya. Kemudian ini adalah bulan laktasinya. Kemudian yang ada di dalam ini merupakan perlakuan. Selanjutnya model linear aditif. Dalam percobaan ini ada 4 populasi perlakuan langsung dengan berbagai ukuran pemotongan rumput gajah yang dicobakan, dan model tetap untuk percobaan ini dirumuskan sebagai berikut. YIJK sama dengan mu ditambah alfa I ditambah beta J ditambah tau K ditambah epsilon IJK, di mana YIJK merupakan nilai pengamatan konsentrasi asam asetat dari perlakuan ke K dalam baris I dan kolom ke J. Kemudian mu merupakan nilai tengah sesungguhnya dari konsentrasi asam asetat. Alfa I sama dengan pengaruh aditif dari bulan laktasi ke I, yaitu pada baris. Kemudian untuk beta J sama dengan pengaruh aditif dari pengelompokan bobot badan ke J atau dari yang kolomnya. Nah, kemudian toka itu sama dengan dari pengaruh aditif dari perlakuan ukuran pemotongan rumput gajah ke K. Kemudian epsilon IJK itu merupakan pengaruh galat percobaan dari perlakuan ukuran pemotongan rumput gajah ke K pada bulan laktasi ke I dan kelompok bobot badan ke J. Untuk hipotesis statistiknya, hipotesis yang akan diuji dirumuskan sebagai berikut. H0 itu yaitu TO1 sama dengan TO2 sama dengan TO3 sama dengan TO4, di mana H0 merupakan perlakuan pemberian rumput gajah dengan berbagai ukuran pemotongan tidak menunjukkan perbedaan konsentrasi asam asetat. Atau yang selanjutnya H1, di mana TO1 tidak sama dengan 0 atau paling sedikit ada 1 perlakuan pemberian rumput gajah pada berbagai ukuran yang mempengaruhi konsentrasi asam asetat. Nah, untuk langkah pertama kita menyusun data pada tabel. Ini datanya sudah kita susun seperti ini. Selanjutnya kita membuat total dan nilai tengah perlakuannya adalah sebagai berikut. Jadi untuk yang T0 ini T0 dan T0 kita jumlah, ini kita dapat totalnya sekian. Kemudian nilai tengah atau rata-ratanya kita dapat sekian. Nah, nilai tengah ini kita dapat dari nilai total dibagi dengan jumlah T0-nya, yaitu ada 4. Nah, berlaku juga untuk T1, T2 dan T3-nya seperti ini. Kemudian didapatkan hasil seperti ini. Kemudian langkah kedua
menentukan derajat bebas untuk masing-masing sumber keragaman. Yang pertama untuk dB total atau derajat bebas total, yaitu sama dengan R kuadrat dikurangi 1 sama dengan 4 kuadrat dikurangi 1, hasilnya 15. Kemudian derajat bebas baris yaitu R-1 sama dengan 4 min 1 sama dengan 3. dB kolom itu sama dengan R-1 sama dengan 4 min 1 sama dengan 3. Kemudian untuk dB perlakuan itu sama dengan R-1 sama dengan 4 min 1 sama dengan 3. Untuk dB gelar percobaan itu sama dengan kurung buka R-1 kurung tutup dikali kurung buka R-2 kurung tutup, yang hasilnya adalah 6. Nah, langkah ketiga yaitu menghitung faktor koreksi dan berbagai jumlah kuadrat. Untuk faktor koreksi yaitu Z kuadrat atau G kuadrat dibagi R kuadrat. Dalam rumus-rumus yang sebelumnya ini dituliskan N atau baris kali kolom. Dikarenakan ini baris dan kolomnya sama, maka langsung dikuadratkan saja. Ini didapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk JKT nya atau jumlah kuadrat total itu di mana sigma YIJK kuadrat itu sama dengan masing-masing data ini dikuadratkan kemudian dijumlah kemudian dikurangi dengan FK nya. Ya, didapatkan hasil sekian, yaitu 12.064,06. Selanjutnya jumlah kuadrat baris atau JKB, yaitu rumusnya sigma YI kuadrat dibagi R kuadrat, kemudian hasil dari ini dikurangi FK. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Nah, jadi ini angka ini didapatkan dari total baris. Ini tiap barisnya ditotal, kemudian totalnya tadi dikuadratkan. Selanjutnya kita bagi dengan R atau 4. Ini ada 4. Nah, hasil ini kita kurangi dengan FK nya. Nah, didapatkan angka 4973,89. Selanjutnya kita mencari jumlah kuadrat kolam atau JKK, di mana rumusnya sigma Y kuadrat J dibagi dengan R. Kemudian hasilnya tadi kita kurangi dengan FK nya. Atau seperti ini. Nah, sigma Y kuadrat J itu apa? Jadi itu merupakan jumlah dari total masing-masing kolom. Ini dan ini. Nah, kemudian hasil penjumlahannya tadi kita kuadratkan. Setelah kita kuadratkan, kita bagi dengan R-nya atau 4. Setelah kita dapatkan hasilnya, kemudian kita kurangi dengan FK-nya. Sehingga didapatkan hasil 1160,73. Untuk langkah keempat, yaitu kita menghitung kuadrat tengah atau KT untuk setiap sumber keragaman dengan membagi jumlah kuadrat dengan derajat bebasnya. Yang pertama, ini ada kuadrat tengah baris atau KTB, yaitu jika baris dibagi R-1. Jadi kita jika baris mendapatkan angka 4973,89. Nah, angka tadi kita bagi dengan R-1 atau 4 kurangi 1. Nah, didapatkan hasil 1657,96. Kemudian yang kedua itu kuadrat tengah kolom atau KTT. Itu rumusnya jika kolom dibagi R-1. Nah, jika kolomnya tadi kita mendapatkan angka 1000
160,73 dibagi 4 min 1. Hasilnya adalah 386,91. Selanjutnya adalah JK perlakuan atau jumlah kuadrat perlakuan, di mana rumusnya adalah sigma Y kuadrat K dibagi dengan R, kemudian dari hasilnya tadi kita kurangi dengan FK-nya atau seperti ini. Nah, sigma total perlakuannya tadi didapatkan dari mana? Angka tersebut kita dapatkan dari pengelompokan untuk T0. Jadi T0 kita jumlahkan, kemudian T1 kita jumlahkan, begitu juga sampai T3. Didapatkan angka sebagai berikut. Angka tadi kemudian kita kuadratkan satu-satu dan kita bagi dengan R-nya atau 4. Hasilnya kemudian kita kurangi dengan FK-nya. Didapatkan hasil 443,64. Selanjutnya jumlah kuadrat Galat atau JKG. Rumusnya yaitu JKT dikurangi JKB dikurangi JKK dikurangi JKP. Seperti ini. Jadi penjumlahan tadi sebenarnya sudah kita lakukan. Kita kurangi di sini untuk mendapatkan JK Galat yang hasilnya kita dapatkan 5486,80. Langkah keempat yaitu kita menghitung kuadrat tengah atau KT untuk setiap sumber keragaman dengan membagi jumlah kuadrat dengan derajat bebasnya. Yang pertama yaitu kuadrat tengah baris atau KTB yang rumusnya JK baris dikurangi R-1. Dari perhitungan sebelumnya kita dapatkan JK baris yaitu 4973,89. Kita bagi 4 min 1 didapatkan hasil 1657,96. Yang kedua, kuadrat tengah kolom atau KTK, rumusnya jika kolom dibagi R min 1. Pada perhitungan sebelumnya kita dapatkan jika kolomnya 1160,73, kemudian kita bagi R min 1 ya, atau 4 min 1. Hasilnya didapat 386,91. Yang ketiga, kuadrat tengah perlakuan atau KTP. Rumusnya JK perlakuan dikurangi R min 1. JK perlakuannya sebelumnya kita dapatkan 443,64 dibagi R-nya 4 min 1. Kemudian kita dapatkan hasil 147,88. Yang keempat, kuadrat tengah Galat atau KTG, di mana rumusnya jika Galat dibagi kurung buka R min 1 kurung tutup dikali kurung buka R min 2 kurung tutup, di mana pada perhitungan sebelumnya kita dapatkan jika Galat 5486,80, kemudian R-nya adalah 4 seperti ini, kemudian didapatkan hasil yaitu 914,47. Langkah kelima yaitu kita menghitung nilai F untuk uji signifikasi dari perlakuan dan mencari nilai F tabel dari daftar tabel F, dengan F1 sama dengan DB perlakuan sama dengan T min 1 dan F2 sama dengan DB Galat atau sama dengan dalam kurung T min 1 dikali dalam kurung lagi T min 2. Kemudian untuk F hitung perlakuan itu rumusnya KT perlakuan dibagi KT Galat, sehingga kita mendapatkan F hitung perlakuannya 0,162. Nah, dari F tabel dengan F1 3 dan F2 6, jadi seperti ini.
Yang pertama kita lihat dari titik persentase distribusi F untuk probabilitas 0,5. Jadi F1 nya itu sini yang atas, F1 nya 3, kemudian untuk F2 nya 6. Jadi untuk probabilitas 0,05 kita dapatkan angka 4,76. Kemudian untuk probabilitas 0,01 kita dapatkan angka 9,78. Langkah ke-6, untuk mengukur tingkat keterandalan dan sumbangan keragaman perlakuan dari hasil percobaan, kita menghitung nilai CV persentasenya atau koefisien keragaman dan R2 atau koefisien determinasi. Untuk rumusnya yaitu CV persen sama dengan akar KT galat dibagi X bar atau rataan total dikali 100%. Nah, di mana pada perhitungan sebelumnya kita dapatkan KT galatnya 914,47 di akar, kemudian dibagi dengan rataan total. Jadi total ini kita bagi dengan jumlah semua data. Jadi 1030,4 kita bagi 16. Didapatkan angka sebagai berikut. Kemudian kita kalikan 100%. Maka hasilnya 46,96%. Untuk R kuadrat itu rumusnya kurung buka JKB plus JKK ditambah JKP kurung tutup dibagi JKT. Ini dari hasil perhitungan yang sebelumnya. Kemudian kita kalikan dengan 100 untuk mendapatkan hasil persentase, dapatkan hasil 54,52%. Langkah ke-7 yaitu kita memasukkan semua perhitungan dari langkah 2 sampai 6 ke dalam tabel analisis varian sebagai berikut. Jadi tadi data-data yang sudah kita dapat kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Ini kita tuliskan. Nah, sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil adalah hasil analisis ragam seperti di atas menunjukkan bahwa F hitung atau 0,162 itu lebih kecil daripada F tabel 5% yang bernilai 4,76, sehingga menerima hak 0 yang artinya antara perlakuan pemberian rumput gajah dengan berbagai ukuran pemotongan tidak menunjukkan perbedaan